Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita akan panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap disurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara tentang zakat dan puasa. Yang pertama, zakat. Membayar zakat adalah ibadah harta, bukan ibadah raga. Memberi zakat kepada orang fakir bisa berupa makanan atau sebagian harta yang kita miliki. Contoh, ketika kita di sekitar orang kaya dan orang miskin, tentu itu kesempatan bagi si kaya untuk memberikan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang fakir tanpa harus mencarinya jauh-jauh. Dan di dalam ibadah zakat terdapat hikmah agung, di antaranya memberi sebagian harta yang kita cintai dan menahan diri dari hal apapun. Itu semua itu adalah ujian dari Allah, dan memberi sebagian harta yang kita cintai kepada Allah, kepada orang fakir, termasuk tercermin dalam ibadah zakat, karena banyak manusia yang cinta kepada hartanya. Dalam firman Allah dalam surat Al-Adiyat ayat 8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya kecintaannya terhadap harta benar-benar berlebihan. Dan dalam firman Allah dalam surat Al-Fajr ayat 20 yang berbunyi, fatuhibbunal mala hubban jamma, artinya, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang sangat berlebihan. Yang kedua, puasa. Menahan diri dari hal-hal apapun tercermin dalam ibadah puasa yang tersebutkan dalam hadis qudsi berikut ini, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa sahwatahu min ajli. Ia meninggalkan makan dan minum dan syahwatnya karena aku. Itulah ajaran Islam yang dibuat bervariasi, yang diberikan untuk kita semuanya. Karena banyak orang yang suka berpuasa tapi susah untuk memberi hanya sepotong roti, dan banyak orang yang suka menjalankan sholat tapi susah untuk menjalankan ibadah puasa. Konon ada seorang raja yang berkewajiban untuk membayar kafarat. Dendanya adalah harus memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan jika tidak bisa ataupun memberi makan 60 orang miskin. Lalu ada seulama berijtihad berkata kepada si raja, baginda harus berpuasa 2 bulan, bukan memerdekakan budak. Ulama tersebut bernama Mufti. Mufti tersebut ditanya oleh raja, kenapa harus begitu? Lalu si Mufti itu menjelaskan, karena berpuasa 2 bulan lebih berat bagi si raja daripada memerdekakan budak. Karena tujuan dari kafarat adalah menghapus dosa yang telah dilakukan dan agar tidak diulangi lagi. Itu termasuk dari dalil istihsan, tapi tidak tepat karena menyalahkan syariat. Seharusnya si Mufti itu mewajibkan bagi si raja agar raja tersebut apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keimanannya itu nanti yang menjadi tanggung jawab Allah,
bukan si mufti itu yang menentukan. Sekian pidato dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Bila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.